Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, saudaraku yang kasih, malam ini kita akan bicara sebuah topik yang sangat luar biasa, yaitu diposisikan untuk penyediaannya. Amin. Katakan, saya diposisikan untuk menerima penyediaannya. Sekali lagi, saya diposisikan untuk menerima penyediaannya. Come on. Ya, Tuhan memposisikan saudara di dalam anugerah. Dan di dalam anugerah Anda boleh menerima semua supernatural penyediaan yang akan supply sampai nafasmu yang terakhir dan berkelanjutan sampai turunanmu yang ke-7, ke-8. Haleluya. Sampai kepada angkatan yang ke-1000. Haleluya. Karena itu bersiaplah untuk transfer penyediaan di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan, katakan, saya siap menerima penyediaan Allah. Saya siap transfer kekayaan bangsa-bangsa. Come on. Yes. Bersiaplah untuk transfer penyediaan untuk gereja Tuhan. Anda dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima warisan. Haleluya. Umat Tuhan, Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 3 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan suatu tulah lagi atas Firaun, atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat 3, sama-sama kita baca. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Tuhan berkemurahan atas hidup engkau. Tuhan berkemurahan atas hidup jemaat Tuhan. Tuhan berkemurahan atas gereja Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan yang membuat dunia berkemurahan kepada saudara. Kita tidak meminta-minta dalam konteks saudaraku yang kasih karena kita kurang, karena kita malas, tetapi kita dipakai oleh Tuhan untuk menerima kembali. Saudaraku yang kasih, apakah bangsa Israel meminta? Tidak. Mereka mengambil apa yang menjadi hak mereka. Kita akan buktikan nanti sebentar. Dan Tuhan memberikan kemurahan hati kepada orang Israel. Katakan, Tuhan memberikan kemurahan hati kepada gereja Tuhan. Sebutkan nama saudara. Tuhan memberikan kemurahan kepada VLC. Katakan nama saudara. Come on. Haleluya. Amen. 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 Ini berbicara tentang pemindahan persediaan gereja Tuhan. Waktu di mana bangsa Israel sejajar dengan zaman kita. Hari katakan, zaman Israel keluar dari Mesir sama seperti saya hari ini keluar dari dosa. Katakan. Ya, di mana Tuhan akan memberikan pada gereja Tuhan kesempatan untuk mengambil apa yang terhilang, apa yang tercuri, apa yang diperas dari kita. Keluaran pasal 25, Keluaran 12 ayat 35-36. Orang Israel melakukan seperti yang dikatakan Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah
mereka merampasi orang Mesir itu. Demikianlah gereja Tuhan mengambil harta orang fasik, haleluya, harta orang berdosa. Amen. Saudaraku, orang Israel hanya mendapatkan kembali gaji mereka selama 400 tahun kerja yang tidak dibayar. Haleluya. Mereka hanya kerja berapa tahun? 400 tahun, dan saatnya mereka minta kembali pokok bunga mereka. Mereka menerima kembali apa, saudara? Pokok dan bunga mereka. Berapa tahun mereka kerja? 400 tahun. Anda bisa bayangkan, engkau simpan gajimu 400 tahun, dan saatnya engkau akan pulang, engkau bilang, come on, berikan. Buka tusuk kondemu, buka anting-antingmu, buka sepatu emasmu, buka tempat-tempat simpananmu. Sini, saya mau tinggalkan Mesir. Sekarang saya minta kembalikan. Dan saudara yang kasih, mereka tidak bisa berkeras hati karena Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi rahasianya adalah orang Israel melakukan tepat seperti yang diperintahkan Musa. Apakah Anda tepat melakukan seperti yang diajarkan firman Tuhan ini? Atau kita mulai coba memperbaiki dan merevisi perkataan-perkataan nubuatan, perkataan-perkataan profetik yang disampaikan dari mimbar, tapi begitu taruh di dalam telinga kami, diolah di dalam otak kita ini, lalu kita bilang, iya tapi bukan saya, iya tapi untuk mereka, iya tapi untuk dulu orang Israel, tapi bukan untuk kami di sini. Saudara yang kasih, pastikan Anda hanya melakukan seperti yang disuruhkan kepada engkau. Orang Israel tidak disuruh macam-macam, hanya bilang serahkan anting-antingmu, serahkan gelangmu, serahkan mainanmu, serahkan semua yang ada pada kamu. Buka gigi emasmu, kembalikan kepada saya. Haleluya. Melakukan apa yang Tuhan suruh itu sangat menentukan. That is the key to experience the abundantly provision. Kunci mengalami penyediaan Allah secara supernatural, melakukan seperti apa yang disuruhkan kepada Anda. Tidak dimintakan untuk bangsa Israel mempertimbang-timbangkan dan melihat situasi dan keadaan. Kalau orang Mesir lagi baik-baik, baru kita gunakan. Tidak. Lakukan saja, katakan lakukan saja. Habis baru pikir, saudara. Ya. Saya sudah terlanjur, ya bagus, itu bagus. Ketimbang kamu berpikir 1000 kali, tidak melakukan banyak kali. Lakukanlah 1000 kali, baru berpikir 1 kali. Haleluya. Kalau firman Tuhan suruh, lakukan, saudara yang kasih. Begitu kamu berpikir kembali, sudah tidak lagi dapat meralat apa yang kamu percayai. Seringkali kita setelah beriman baru kekhawatiran muncul. Itu bagus, saudara kasih. Jangan khawatir muncul, Anda tidak punya sempat di mana. Boleh khawatir, tapi setelah kamu beriman. Amin. Selama kamu belum beriman, jangan pernah khawatir. Setelah kamu doa semua sudah mantap, baru kalau khawatir mau datang, silakan. Tapi kamu tidak ada kepentingan lagi, oke? Sudah terlambat. Semuanya Tuhan sudah realisasi. Dengan kata lain begini, saudara yang kasih. Mentaati itu lebih baik daripada mempertimbang-timbangkan. Ya. Apakah Anda pernah ditipu atau dirampok oleh para penipu online onsite? Pemulihan segera datang untuk engkau. Cara Tuhan untuk penyediaan adalah melalui persepuluhan, kerja setia atau kerja yang rajin, bukan skema cepat kaya. Nah, saya mulai dulu dengan beberapa ayat, lalu kita coba membahas ini. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, saudara, skema cepat kaya ini hari-hari ini sangat populer di online trading, ya.
Coba lihat mobil ini, saya baru trading 1 bulan dan saya sudah membeli mobil ini. Dan Anda coba sampai kantongmu sudah dikuras semua sampai habis, sapu tangan semua keluar semua. Uang sudah habis, tabungan sudah habis, mobil tidak datang. Yang datang adalah penagih utang, saudara yang kasih. Ya. Hati-hati dengan pinjaman online, pinjol, saudara, hati-hati dengan trading online, hati-hati dengan promosi-promosi yang hanya merampok uang saudara, yang hanya menipu saudara, dan akhirnya Anda menanggung hutang, yang akhirnya membuat Anda ketika mendeklarasi kebenaran, Anda punya 1000 cabang di hati, sehingga Anda tidak lagi bergairah. Kenapa? Karena ternyata kita sudah mengalami trauma dan stres. Alam bawah sadar kita menuduh kita karena kita sudah melakukan cara-cara yang dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Saudara, trading itu dia naik. Begitu dia naik, Anda dapat banyak. Begitu biasanya satu kecenderungan manusia adalah egois dan rakus. Begitu dia sudah dapat banyak, dia tidak akan tutup transaksinya, dia akan pasang, klik sampai tiba-tiba turun lagi, ludes. Tapi dia penasaran, dia masih bayang-bayang, wah kemarin tuh saya pasang ini menang, bagus, dia coba lagi. Dan terus menurut Alkitab berkata, lihat, harta yang cepat diperoleh akan apa saudara? Berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit, itu prinsip. Jadi saudara, skema cepat kaya ini anak 5 tahun tuh tahu. Apalagi 8 tahun, dia suruh bapaknya main nanti. Saudara kekasih. Saudaraku yang kekasih, waspada dengan sistem-sistem ini. Ya, investasi dengan cara cepat menyebar di berbagai macam media. Saudara saya percaya bahwa saudara pasti saudara saya saja dapat, saudara kasih. Saya blok, dapat 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 saudara kasih. Ya. Saya tidak mau terima entah mereka dapat telepon dari mana. Mungkin saja telepon kita yang kita biasanya aplikasi di mana-mana kasih nomor telepon kita. Akhirnya sekelompok perusahaan sudah jual kita punya nomor kepada semua pemain-pemain bisnis online, dan akibatnya saudara tidak minta, tahu-tahu saudara dikasih, tawarkan ini itu, pinjaman itu, bikin ini, bikin itu, tanam saham ini, tanam. Akibatnya perpuluhan pun Anda tidak percaya lagi, persembahan di gereja pun hanya datang bawa diri. Itulah sebabnya dengar pengajaran ini. Sedikit demi sedikit adalah cara Allah. Amin. Kemudian Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kerja yang setia, saudara yang kasih, ya. Kerja yang setia. Tidak, saudara yang kasih, kerja nanti ada yang tawarkan, pindah lagi, saudara yang kasih. Nanti ada yang tawarkan lebih 1.000 rupiah lagi, pindah. Ada yang tawarkan lebih 500 rupiah, pindah lagi. Akibatnya, saudara yang kasih, saudara cari hanya mendapatkan. Dengar, saudara yang kasih, susah payahmu tidak membuat engkau kaya, hanya berkat Tuhan. Orang berpikir dengan pindah ini, pindah itu, usaha ganti-ganti, tidak pernah tahu. Lihat satu jual ini, semua ikut. Lihat bisnisnya bikin ini. Akibatnya mereka tidak punya ciri khas apa yang Tuhan mau untuk mereka. Sehingga saudara yang kasih, mereka labor, kerja jerih payah. Dikatakan di ujung ayat itu, jerih payah tidak akan menambahnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, waktu kita mengusahakan untuk mendapatkan kekayaan dengan kekuatan kita sendiri, dia akan menambahkan sorrow. Setelah kita berusaha, maka kesedihan datang, kita ditipu lagi, kita diminta ini, minta itu, akibatnya kita diperas. Tapi dengar saudara yang kasih, kalau engkau benar-benar ada di posisi, berkat itu akan mengajar engkau. Amen. Setia bekerja. Jangan termakan dengan bujuk rayu perusahaan-perusahaan atau kelompok-kelompok orang yang menawarkan, mereka hanya mau mengambil tenaga saudara, tapi pada akhirnya saudara akan kehilangan momentum, ya, di mana Anda bisa mengalami percepatan-percepatan yang nantinya berdasarkan akumulasi. Kesetiaan yang dikumpulkan, akumulasi dari kesetiaan yang Tuhan akan pakai untuk membuat percepatan-percepatan. Perhatikan ini. Akumulasi dari kesetiaan bekerja, berbisnis, berusaha,
Itu yang nantinya Tuhan akan pakai untuk Tuhan memutar dengan kecepatan supernatural. Sehingga tanpa engkau sadari, begitu engkau melihat ke belakang dan menghitung berkat Tuhan, engkau berkata, wow, ini tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Kenapa? Karena engkau bekerja, tapi Tuhan yang memperbanyak itu. Dengan cara apa? Setia bekerja, setia mengabdi. Ya, saya lihat banyak orang-orang saudara kasih, yang paling menonjol itu banyak karyawan-karyawan swasta, guru-guru swasta. Mereka hanya datang hanya mencari posisi saudara, kesempatan mengambil banyak training, pelatihan, ilmu-ilmu, mengajar ilmu-ilmu untuk menyusun kurikulum, membuat ini. Setelah itu saudara kasih, ada yang tawarin sekali mereka hilang, atau sengaja bikin persoalan, sengaja datang terlambat, sengaja bikin kasus supaya dipecat oleh pemimpin. Lalu bilang, selamat tinggal, aku sudah punya file. Saudaraku yang kasih, berakhir dengan kesedihan, percayalah. Karena engkau dengan kekuatanmu sendiri. Akan berakhir dengan apa saudara? Katakan, kekuatan diri sendiri akan berakhir dalam kesedihan. Kesedihan itu dengan kata lain, tragedy of life. Tragedy of life. Itulah sebabnya kita tidak mau, bukan? Katakan, berkat Allah yang menjadikan saya diberkati. Katakan, berkat Allah yang menjadikan saya kaya. Jangan malu-malu, katakan. Saudara, ada pengakuanmu yang sampai titik klimaks engkau sudah rilis, baru itu terjadi. Tapi kalau engkau udang maju mundur, hanya sekedar karena main di zona aman, Anda tidak akan pernah. Ada satu klimaks sukacita, ada satu klimaks sorak-sorai dan ucapan syukur dan deklarasilah yang nanti itu akan membuka surga terbuka. Membuat hati orang yang paling kikir sekalipun, dia memberi kemurahan kepada Anda. Amin. Karena itu respon menentukan. Apa saudara? Respon menentukan. Bapak kita Abraham juga memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yang merupakan representasi Yesus imam besar kita di sebelah kanan Allah. Kata Ibrani untuk kaya, aser. Coba katakan, aser. Ditemukan dalam kata Ibrani untuk persepuluhan, yaitu maser. Nah, dalam prinsip penulisan bahasa Ibrani, kenapa saudara yang kasih bahasa Inggris dipilih? Karena bahasa Inggris kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris, bahasa Ibrani ke dalam bahasa Inggris, itu ada makna-maknanya. Ya, nanti awal bulan saya akan lanjutkan lagi singleness, karena belum selesai itu saudara kasih. Menyongsong hari Valentine saya akan buka lagi saudara kasih, 2-3 sesi lagi supaya saudara ngerti. Nah, bahasa Ibrani kenapa bukan Indonesia, kenapa bukan bahasa Jepang, kenapa bukan bahasa Prancis atau Spanyol, tapi bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris penterjemahannya lebih mengena kepada makna bahasa Ibrani. Makanya aser itu kaya. Lalu kalau maser itu perpuluhan. Berarti ketika Anda menginvestasi, mempersembahkan atau membawa persepuluhan, Anda sedang mengakui bahwa saya orang kaya. Amin. Karena belum pernah ada orang kasih perpuluhan lalu jatuh miskin, itu tidak pernah. Yang jatuh miskin itu mereka yang tidak pernah kasih perpuluhan. Karena mereka bukan kaya. Mereka tidak mengakui kekayaan. Haleluya, amin. Jadi penyediaan supernatural yaitu lewat persepuluhan, kerja yang setia dan bukan skema cepat kaya. Jangan terpengaruh yang lain-lain. Jangan terpengaruh dengan ini dan itu. Tetap fokus dan percaya tuntunan Tuhan dalam hidup. Dengar perintah Musa, dengar tuntunan para pemimpin ketika Anda mau berurusan dengan berbagai macam berkat-berkat yang Anda mau mendapatkannya berkaitan dengan finansial, itu penting. Dan materi. Panggilanmu adalah tempat penyediaan Tuhan. Katakan, panggilan saya adalah tempat penyediaan Tuhan. Galatia 1 ayat 15,
Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Kita benar-benar berada di akhir zaman. Saudara mesti percaya. Katakan, saya berada di akhir zaman. Dan panggilan Tuhan sedang Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan mari saudaraku yang kasih, dalam menyongsong penggenapan janji Tuhan ini, mari kita fokus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Karena ketika kita menyegerakan tugas pekerjaan kita, maka kita sementara mempersiapkan sarana untuk berkat Tuhan turun, dan bonusnya kamu dapat gaji. Tapi gaji kamu tidak menggantikan berkat Tuhan. Katakan, income saya tidak menggantikan berkat Tuhan. Come on! Amen. Itulah sebabnya kerja dengan sukacita. Panggilan Tuhan sudah taruh sejak kita dari kandungan ibu, Tuhan sudah kasih. Dan kerjakanlah itu dengan sebenar-benarnya, lakukan dengan exciting, dengan gairah. Kalahkan rutinitas dengan panggilan Allah. Orang yang mengerti panggilan Tuhan, rutinitas berubah menjadi langkah-langkah perjuangan. Haleluya. Amen. Anda tidak mengenal rutinitas dalam panggilan. Saya tidak kenal rutin dalam hidup saya. Karena yang saya kerjakan setiap detik, menit, hari, jam, waktu, Senin sampai Minggu, saya menunaikan panggilan. Pernahkah orang panggil nama saudara bosan? Erwin, jangan panggil saya Erwin lagi, saya sudah bosan nama Erwin. Saudara pernah bosan orang panggil nama kamu? Itu panggilan kamu. Justru tidak dipanggil-panggil, kenapa kamu tidak panggil nama saya? Kok sayang. Lalu suaminya bilang, belupa. Nah, lalu kamu bilang, lu sakit apa kok lupa? Nah, ada makan tak salah apa di luar, kok kamu lupa saya? Jadi orang yang melakukan panggilan Tuhan itu dia bergairah, amen? Itu yang rema saya dapat, saudara yang kasih. Ya. Tidak ada rutinitas dikalahkan dengan panggilan. Katakan, 2, 3, come on. Itulah sebabnya kamu harus tahu bahwa pekerjaan yang kamu kerjakan itu panggilan. Karena ada orang yang melayani pekerjaan rohani seperti di dalam gereja, tapi itu bukan panggilan. Itu hanya pelarian dan pelampiasan dari keinginan orang tua. Tapi sesungguhnya itu bukan panggilan. Tempat tugas Anda juga tempat berkat, kemudahan supernatural dan kelimpahan Anda. Katakan yes. Di mana kamu bekerja, di mana kamu berusaha, di mana kamu ada di tempat itu. Waktu masuk di kantor itu, saudara kasih, kapan saya pindah dari tempat ini? Jangan. Kapan tempat ini diperluas karena saya ada di situ. Amen. Saya mau mengajarkan saudara prinsip-prinsip ini, agar saudara tahu, bukan menjadi karyawan pecundang, seorang pekerja pecundang, pebisnis pecundang, tapi anak-anak Tuhan yang pewaris-pewaris. Katakan, berkat Tuhan yang saya temui dalam hidup saya. Katakan. Kamu tidak dapat menghindari kebaikan Tuhan. Nehemia 7 ayat yang kelima. Pada bagian tulisan merah saja, perhatikan. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka. Saudara yang kasih lihat, Tuhan menaruh rencana Tuhan di dalam hati saya. Coba katakan demikian. Buka tangan saudara, buka tangan saudara. Katakan, Tuhan taruhlah rencanamu di dalam hati saya. Terima dalam nama Yesus. Saudara lihat, Nehemia hanya tukang mengantarkan minuman. Tapi ketika dia penuhi rencana Allah, jadi gubernur, saudara yang kasih. Saya katakan, Yohanes oleh Kaleb kami tembus menjadi gubernur satu kali. Amen. Tuhan menaruh itu di hati masalahnya. Tuhan dapat menaruh pikiran dalam hati saudara. Sama seperti dia menaruh di dalam hati Nehemia untuk kumpulkan para pemuka-pemuka.
Tuhan menaruh di hati saudara, kumpulkan pengusaha-pengusaha, kumpulkan barang ini dan barang itu, kumpulkan orang ini dan orang itu, kumpulkan material ini dan itu. Tuhan taruh, katakan Tuhan taruh di hati saya. Satu kali Ibu Messi berdoa bersama beberapa rekan, ada Ibu Ita, Ibu Wila. Lalu Tuhan taruh di hati mereka. Dan hari ini hampir 25 tahun. Ya, 25 tahun sudah ya. 25 tahun Tunas Bangsa. Saudara lihat, karena modalnya taruh di hati. Ada banyak hal. Kadang-kadang orang berdiri sama keluarga-keluarga yang mungkin satu marga dengan saya, orang-orang yang dekat, mereka bilang, lupa anak sekolah di mana? Wih, sekolah di A. Kan mereka tahu saya ada di Tunas Bangsa itu. Wih, itu sekolah bagus, saya sekolah top ya. Saya tidak rasa sakit hati. Saya tidak marah dengan mereka. Karena saya tidak dipanggil untuk memenuhi keinginan mereka. Saya dipanggil untuk memenuhi keinginan Tuhan. Amin saudara. Sehingga saya bisa senyum, saya bisa lakukan interaksi apapun. Dan saya melayani dengan biasa. Haleluya. Amin. Tuhan taruh di. Nah kalau Tuhan taruh di hati kamu. Karena Tuhan yang menaruh, Tuhan bertanggung jawab. Tapi kalau ambisius yang menaruhnya, Anda seperti bekerja dengan kekuatan sendiri. Anda akan mengalami jalan buntu yang tidak ada pernah muncul jalan-jalan solusinya. Tapi ketika Anda berjumpa dengan rencana Tuhan, ini hanya belum buka pintu saja. Amen. Ini belum buka pintu. Kalau saya mau buka pintu, bisa? Bisa. Hanya belum. Jadi tidak ada istilah jalan buntu bagi seorang yang mengerti panggilan Tuhan. Ya. Ini penting. Ketika Anda begitu intim dengan Tuhan, satu roh dengan Tuhan dalam persekutuan dengan doa dan firman, maka Anda mulai membedakan apakah ini pikiran yang datang di hati Tuhan atau pikiran yang datang dari hawa nafsu iblis yang mau menjerat saya. Saudara akan tahu persis. Temukan Yesus dan temukan rezeki atau berkat yang melimpah dalam hidup saudara. Rezeki itu ada kata dalam Alkitab, saudara yang kasih. Keluaran saya akan baca bagaimana aplikasi Kristus dalam perjanjian lama untuk mendapatkan perlindungan dan keberkatan kehidupan. Keluaran pasal 12 mulai ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba, untuk tiap-tiap rumah tangga. 4, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5, anak dombamu itu harus jantan, tidak boleh bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. 1 anak domba untuk 1 rumah tetangga atau 1 keluarga. Saudaraku yang kasih, percayalah bahwa keselamatan keluargamu sangatlah menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Amen. Tuhan sangat concern dengan keselamatan keluarga kamu. Tuhan sangat concern dengan keselamatan keluarga kita. Kalau engkau sudah diselamatkan, percayalah Tuhan akan memakai engkau dengan cara Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu. Amin. Jika engkau seorang percaya, pintu terbuka lebar untuk melihat Tuhan masuk dan menyelamatkan seluruh keluarga kamu. Semua orang papa mama saya, kakak dan adik saya, adik-adik ipar saya, mertua saya, semua yang saya doakan, semuanya bertobat, dimenangkan dan ikut Tuhan. Amin saudara. Ya, semuanya. Katakan semua keluarga saya diselamatkan. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk engkau.
Domba Allah telah tersembelih. Ambil menurut kebutuhan keluarga. Hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah membiarkan terang Yesus bercahaya dalam diri saudara. Sampai anggota keluargamu melihat terang dan mereka bilang, bagi dong terang itu. Dan kesempatan Anda dapat membawa mereka kepada Tuhan. Amin. Tidak peduli berapa terasing keluargamu daripada engkau. Yang namanya keluargamu, apalagi kakak adikmu, orang-orang di ring, keluarga dekat engkau. Percayalah, kerinduan Tuhan, bukan kerinduan kamu. Kerinduan Tuhan jauh lebih daripada kerinduan kamu. Untuk mereka diselamatkan. Yesus selalu lebih dari cukup untuk semua kebutuhan saya. Katakan amin. Katakan Yesus lebih dari cukup. Amin. Berani mengandalkan Tuhan atas penyediaannya. Penyediaan Tuhan diberikan kepada mereka yang berani mengandalkan Tuhan. Makanya orang Israel daripada mereka takut-takut, lebih baik dengar saja Musa bilang apa. Pasti saudara, ratusan ribu orang, pasti yang ngomong di belakang-belakang itu banyak. Pasti. Rumor sana sini, hoax merajalela, berita-berita yang tidak dapat ada macam-macam. Ada yang kasih kurang kata, ada yang kasih lebih kata, sedikit yang pegang saudara kekasih. Nah, saya berdoa saudara kekasih kita jangan termakan dengan berita yang simpang siur. Amin. Jangan berita yang negatif tidak berarti menjadikan Anda negatif. Berita yang terpuruk tidak berarti membuat Anda terpuruk. Kalau Anda percaya itu terjadi. Tapi ketika engkau mendengar berita yang negatif, iman mampu merubah yang negatif menjadi positif. Imanmu menaklukkan dunia. Jangan takut dengan kabar celaka. Tapi biarkan kabar celaka menghargai engkau. Karena dia tahu ketika kamu datang, celaka dirubah menjadi keberkatan. Berani mengandalkan Tuhan. Katakan, saya berani mengandalkan Tuhan. Yes, jangan takut-takut. Kejadian pasal 15 ayat 13-14, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ternyata apa yang dialami oleh Musa dan rombongannya bangsa Israel sudah Tuhan bicara kepada Abraham. Tetapi ayat 15, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan apa? Saudara lihat, Tuhan tidak pernah salah berbicara. Tuhan tidak pernah salah berbicara. Musa berbeda hidupnya di zaman dengan Abraham, tapi Roh Allah menyatukan mereka yang berbeda. Tak lama setelah Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Tuhan menubuatkan perbudakan orang Israel di bawah orang Mesir selama 400 tahun. Dan bahwa mereka akan keluar dengan harta yang besar juga. Mereka tidak akan muncul sebagai orang miskin, tetapi kaya. Inilah posisi saya dan saudara. Katakan, inilah posisi saya. Saudara mesti percaya itu. Seringkali kepercayaan kita tidak bisa membuat kita berkembang karena kita sudah ditaruh oleh lingkungan ini. Sepertinya kotak ini sudah, jadi saya mau ngomong apapun saya sudah di atas kotak ini yang mungkin 6 kali 8 atau 6 kali 6. Sudah nggak bisa apa-apa lagi. Itulah sebabnya saudara kekasih, kita mesti punya keberanian mengandalkan Tuhan. Dan Anda mesti tahu benar-benar bahwa Tuhan berbicara kepada. Dan saudara kekasih, Tuhan tidak punya anak emas. Yang ada adalah anak Tuhan semuanya. Tuhan tidak punya ada anak KW. Ini umbu anak KW 7. Dia punya bos anak KW 1. Nggak ada saudara kekasih. Yang membatasi kita adalah konsep cara berpikir kita dan budaya. Budaya yang bilang kamu kasta rendah, turunan bangsawan, ini turunan bang saja.
Ini turunan, akibatnya saudara yang kasih, kita tidak lagi bisa berkembang karena kita sudah ditaruh dalam kotak. Malam ini saya bubarkan kotak yang mempercayai bahwa kamu tidak bisa berkembang, tidak bisa berusaha, tidak bisa punya sendiri. Saya bubarkan dalam hidup saudara. Engkau mengembang ke timur, ke utara, ke barat, ke selatan. Terjadi percepatan dalam dekade ini. Kita menghargai kotak atau budaya. Saya pernah terlahir dalam budaya. Saya menghargai orang-orang yang pernah berjasa, menolong waktu saya tidak punya apa-apa. Tapi ketika saya bertumbuh, saya mesti dengan elegan, mesti dengan penuh rasa respect, satu kerenahan hati untuk mengkomunikasikan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Haleluya, amen. Sekalipun ada resiko-resiko dengan menunjukkan bahwa kita udah dengar lu pendeta, lu penatua, tuh khotbah apa aja, kok kamu sudah aneh-aneh nih, ha? Kamu kenapa jadinya begini? Memang akan ada banyak hal, tapi ketika kamu tahu itu tuntunan Tuhan, Tuhan akan mewujudkan apa yang Dia perkatakan. Tuhan bilang kepada Abraham, Tuhan genapi pada Musa. Kalau Tuhan bicara kepada kamu, Tuhan akan genapi dalam hidup kamu. Kisah Rasul 4 ayat 33-34. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Katakan, saya hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Haleluya. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Katakan amin. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa kemana? Mereka bawa kepada kaki rasul-rasul untuk meminta persetujuan. Jadi saudara yang kasih, saya tidak mengkhotbahkan Injil kesehatan dan kekayaan. Saya memberitakan Injil kasih karunia, amin. Seperti yang dilakukan gereja mula-mula di atas. Dan hasilnya adalah kekuatan, mujizat penyembuhan, iblis diusir, amin. Orang sakit dibebaskan, haleluya, depresi disembuhkan. Tidak ada orang berkekurangan. Saya memberitakan Injil kasih karunia yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada kelimpahan, haleluya. Tapi saya tidak mengkhususkan ini pengkhotbah tentang kesembuhan, ini pengkhotbah tentang kemakmuran. Tidak, saya dipanggil untuk memberitakan firman kasih karunia agar jemaat yang menerimanya, dunia yang menerimanya, mereka boleh hidup di bawah kekuatan firman kasih karunia. Seperti tadi kisah 4 ayat 33. Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang dengar, tergelincir. Saya mau katakan, tidak ada yang mah akut, tidak ada yang asam urat, tidak ada yang gula darah kok digula-gula, tidak ada saudara. Tidak ada yang darah tinggi, darah rendah, tidak ada yang migrain kiri, migrain kanan, tidak ada saudara yang kasih yang ginjal rusak di kiri atau kanan, tidak ada paru-paru yang rusak, tidak ada jantung yang bocor, tidak ada jantung yang bengkak. Itu artinya tergelincir. All is well with you. Amen. Lihat. Apa artinya emas dan perak kalau engkau sakit-sakitan? Dia punya beras, dia punya ayam, dia punya babi, dia punya ternak-ternak semuanya. Tapi dokter bilang, ibu jangan makan babi, jangan makan ayam, jangan makan beras yang di mall. Semuanya. Lama saya dokter, beta mau makan tisu sah? Biar mati. Pu enak lalu makan enak, lu tak kalau dokter selalu larang saya. Bukan begitu kakak. Saya mau mengajarkan prinsip bahwa kalau Tuhan memberkati engkau dengan emas dan perak, yang pertama Tuhan mau kamu menikmatinya dulu. Dan setelah engkau menikmati, ingat ada orang lain membutuhkannya.
Lihat, di waktu itu tidak ada yang tergelincir. Katakan, dalam perjalanan hidup saya akan lewati berbagai macam situasi dan keadaan. Tapi saya percaya firman Allah. Saya tidak tergelincir, alias tidak ada sakit penyakit apapun yang signifikan. Amin. Tuhan membawa mereka keluar dengan perak dan emas, artinya kelimpahan. Tuhan juga tidak membawa umatnya keluar dengan batu atau hanya cukup pakaian di punggung mereka atau di ransel mereka. Dia membawa mereka keluar dengan dan kesehatan. Katakan, kekayaan dan kesehatan menyatu dalam hidup saya. Jangan hanya yang penting sehat, tidak. Sehat dan kaya, kaya dan sehat. Amin. Yang bujang-bujang, pastikan jodohmu datang kaya dan sehat, sehat dan kaya, seperti dua sisi uang. Amin. Jangan hanya mau ganteng, Lloyd Hoko tapi tidak ganteng, kurang juga. Dua-dua saudara kekasih. Amin. Yang bujang-bujang katakan, saya menerimanya. Katakan, saya menerimanya. Jangan pakai bantu-bantu, katakan saja saya menerimanya. Nanti ada masalah dia kasih kau yang salah, karena kau yang tarik-tarik dia pentangan. Tuhan membawa kamu keluar. Jangan menyerah pada intimidasi. Jangan menyerah dengan intimidasi. Amin. Jangan termakan dengan kobaran-kobaran dari pantat neraka yang membuat nanti juga kamu kalau sudah 60 ke atas, nanti kamu akan senasib dengan ini. Tidak. Katakan, perjalanan kesehatanku seperti cahaya fajar. Kian hari tambah terang hingga aku mengakhiri nafasku yang terakhir. Amin. Jangan termakan dengan intimidasi. Kamu dengar firman, tapi lihat keadaan-keadaan begini. Dengar firman Tuhan yang mendahului semua keadaan. Firman tidak mempengaruhi keadaan. Firman menciptakan keadaan. Jangan termakan dengan intimidasi. Intimidasi yang paling menonjol adalah kegagalan kita, ketidakberhasilan kita yang pertama. Yang kedua, kesalahan kita. Kesalahan kita akan dipakai oleh musuh. Musuh itu bisa orang terdekat. Orang terdekat itu bisa istri, bisa suami, bisa kakak, bisa adik, bisa ipar, bisa mertua, bisa orang-orang di sekitarnya. Tuhan pakai lagi. Musuh pakai untuk mengintimidasi kita. Dan biasanya kalau mereka yang omong, kita bilang, oh begitu kah? Nang kubur betas, kubur sudah. Karena itu saudara yang kasih, katakan, saya tolak roh intimidasi yang datang dari orang-orang di sekitar saya. Sebutkan dalam hati itu siapa-siapa. Kamu sebutkan saja. Sebutkan. Jangan kuat-kuat. Jangan sampai dia dengar. Amin. Katakan, saya tolak semuanya itu. Saya hanya menerima konfirmasi dari firman Allah. Amin. Tuhan bisa kasih mimpi. Saya berdoa dengan Ibu Melsia. Tuhan, pelayanan ini delegasiin bagaimana. Tuhan mulai kasih mimpi begini. Saya mendapatkan ilustrasi itu, saya terjemahkan itu mimpinya. Ibu Melsia coba cek, betul. Saudara lihat, Tuhan yang berbicara kepada engkau, intimidasi selalu bilang, oh orang tidak akan sekaliber kamu, orang tidak sehebat kamu. Memang orang tidak sama dengan saya, orang tidak sama dengan saya, tapi roh yang sama ada dalam diri mereka. Amin. Itu penting. Jangan teman. Katakan, makanan saya bukan intimidasi. Saya mengintimidasi. Katakan. Intimidasi, siapa takut? Katakan. Haleluya. Amen. Jangan takut. Intimidasi adalah bayang-bayang. Itu saya tidak bermaksud, saya mau berkhotbah saudara. Terlambat sudah. Pertahankan keluguan saudara. Walaupun di rumah tertawa saudara, tapi mereka adalah saudara seiman.
Ulang. Intimidasi adalah bayang-bayang. Saya tidak bermaksud Anda ulang. Saya ulangi, bukan kau yang ulangi. Intimidasi adalah bayang-bayang yang tidak sebenarnya, dia hanya menyerupai, tapi tidak sebenarnya. He exists but powerless. Bayang-bayang ada tapi tidak berkuasa. Penyakit ada tapi tidak berkuasa. Kemiskinan ada tapi tidak berkuasa. Musuh ada tapi sudah dikalahkan. Kehendak Tuhan dalam hidup kita bukanlah untuk kita menjadi egois, serakah, atau untuk membesar-besarkan diri. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan. Nah, ini yang kita mesti bangun semangat, mentalitas, prinsip nilai dan gaya hidup seperti ini. Ini baru Anda bisa diposisikan pada posisi untuk menerima semua warisan yang tadi pagi saya sudah katakan bahwa menguasai dunia, mengontrol dunia, menguasai dunia, menikmati, sehat, dan hari ini kamu menerima semua kekayaan dunia mengalir dalam hidup saudara untuk mempercepat pekerjaan Injil. Haleluya. Oh saya deklarasikan olehmu kamu akan memberi makan kota ini dalam nama Yesus. Aku akan bangun rumah sakit di kota ini. Kamu akan mengalami kelimpahan. Duduk dulu, belum, masih panjang, duduk. Saya deklarasi, duduk. Dalam nama Yesus, saya deklarasikan bahwa Kupang Wise terjadi. Saya deklarasi Kupang sehat terjadi. Saya deklarasi Kupang prosper terjadi. Kupang go terjadi. Dalam masa dekade 2020-31 terjadi kejutan-kejutan dalam nama Yesus. Olehmu perkara besar terjadi. Olehmu perkara supernatural terjadi. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Nah, bagaimana transfer penyediaan itu terjadi? Saudara siap untuk menerimanya? Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ada orang baik? Ada orang benar? Katakan, saya orang baik dan benar. Saya orang benar. Meninggalkan warisan bagi anak-anak saya, cucu-cucu saya. Terjadi dalam nama Yesus. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi. Begitu saya katakan, tetapi kekayaan orang disimpan bagi orang benar, langsung saudara, begitu bilang benar, saudara bangkit berdiri. Oke, stand by kamera. Kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar. Satu kali lagi, sit down. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. One more. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amen. Duduk saudara. Haleluya. Amen. Nah, umat Tuhan, kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang benar. Orang-orang dunia mungkin bekerja keras, tetapi mereka menyimpan persediaan untuk anak-anak Tuhan. Dan mesti percaya, karena ini firman Allah. Ini firman Allah. Ini bukan janji hoax. Ini real bagi engkau dan keturunanmu.
Dan saya percaya apa yang saya sudah memulai. Saya, anak-anak saya, termasuk saudara adalah anak-anak saya, dan keturunan jasmani rohani saya akan menikmati setiap deklarasi-deklarasi yang saya sudah deklarasikan dalam nama Yesus. Kekayaan orang berdosa bertriliun-triliun, 150 triliun bahkan lebih mengalir, terima dalam nama Yesus. Amen. Kekayaan orang berdosa, fully sinner. Nah, itulah sebabnya Anda harus pada posisi orang benar. Katakan, apapun yang terjadi, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. Amen. Itulah sebabnya saudara, mari kita membudayakan selalu kasih tahu dengan orang di sekitarnya. Hai orang benar, bawa mobil seperti ini. Hai orang benar, bawa motor seperti ini. Hai orang benar, kalau omong pelan-pelan. Jadi hai orang benar, baru dia sadar. Jangan jahat hai orang benar. Nah, nanti jahatnya lebih menutup orang benar. Jangan kasar, hai orang benar, bukan. Hai orang benar, kamu lebih lembut lagi. Oh begitu kok? Iya. Kamu orang benar kan? Iya. Lama-lama error menjadi benar. Amen. Nah kita mesti budayakan. Tuhan saja tidak pernah mengintimidasi kita. 7 kali orang benar datang, Tuhan bangun berdirikan lagi, saudara ingat. Ini kita baru salah sedikit, sepertinya dunia sudah kiamat. Sampai malaikat bilang, lihat laki-laki satu loh, lihat perempuan satu loh. Orang bersalah sedikit sudah hebat, padahal dia pun kesalahan terlalu banyak juga. Dia omong tuh tinggi. Itu kata malaikat, bukan saya. Semoga benar. Kalau tidak benar, haleluya. Saya berurusan saja nanti dengan dia. Gitu. Kita mesti budaya. Katakan, saya membangun budaya orang benar di sekitar saya. Hai anakku, kamu nih orang benar. GP, kamu orang benar, GP. Amen. Saya amen. GP, saya amen, GP. Yes. Yes, Pok. Yeah. Lihat. Kita mesti bangun budaya. Karena sudah terlalu lama ini, kau orang berdosa, kau salah melulu. Padahal salah ini baru satu, tapi lulu yang dibawa-bawa. Selalu salah. Selalu itu untuk Coca-Cola, bukan kesalahan kamu. Amen. Ini yang membuat orang-orang berdosa itu stres. Kalau dong baca ini ayat, dong bilang, hei orang Kristen ini, tahu dong pun Tuhan omong ke mana, masa beta yang kerja keras baru untuk dong. Jadi artinya dia begini, lebih baik saya jadi orang benar bersama dengan mereka. Jadi dia bawa kekayaan semua dalam gereja, sama-sama orang benar. Dan akhirnya semua bertobat dengan hartanya bawa dalam gereja, kita merayakan haleluya. Karena saya percaya, ketika orang memberikan hatinya melalui hartanya, maka hati mereka nyantol di situ. Waktu orang fasik memberikan kekayaan orang berdosa, mereka mulai nguntit-nguntit. Coba buka YouTube-nya, bilang apa? Tahu-tahu di ujungnya, ikut doa saya. Sebutkan nama masing-masing. Sebutkan nama, bukan begitu. Sebutkan namamu. Amin. Saudara, saya percaya. Kekayaan orang berdosa hanya untuk saudara saja. Amin. Itu yang dijanjikan. Asal kita memposisikan diri sebagai apa? Mentalitas orang benar. Bukan saja sebutan mental. Katakan, saya beriman dan bermental orang benar. Mentalnya mesti baja. Minta maaf. Ya, saya orang benar, minta maaf. Begitu. Jangan minta maaf besok salah. Tidak. Saya orang benar, mohon maaf. Jadi tekanannya orang benar yang apa? Memperbaiki diri. Begitu dibilang iya, salah hilang, yang sisa benar. Ya, mesti budayakan seperti itu. Karena Tuhan saja mengangkat kita waktu kita jatuh. Amin. Kita yang jatuh, bikin jatuh orang lain, kita sosok lagi berdiri kuat. Jangan, saudara yang kasih. Haleluya. Amin. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya dan kepada orang yang dikenannya, ia mengerjakan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Katakan amin. Katakan, hikmat kepunyaan saya, pengetahuan kepunyaan saya,
kesukaan kepunyaan saya. Bonusnya apa? Tetapi orang berdosa. Baca salahnya, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang berkenan kepada kenan Allah. Ini pun kasihan dan usaha menjaring angin. Menghimpun sesuatu itu adalah materi dan keuangan. Orang berdosa, katakan orang berdosa ditugaskan, katakan, untuk mengumpulkan sesuatu, harta dan kekayaan, supaya saya orang benar boleh menerimanya. Amin. Tugas-tugas orang dunia, mereka hanya bekerja untuk mengumpulkannya. Jadi saudara jangan ikut-ikut. Dalam pengertian, lakukanlah tugas-tugas kewajiban saudara tanpa untuk terprovokasi dengan cara-cara orang berdosa. Nah, saudara yang kasih, tidak berarti kita malas. Tidak berarti kita malas dan hanya menghayal. Saya nanti kalau dapat 8M, saya akan bagikan kepada saudara-saudara saya yang 8 orang. Lalu orang bertanya, lalu kamu dapat apa? Saya menghayal ulang 8 untuk saya lagi. Amin lagi. Seseorang yang baik di mata Tuhan, yang dimaksud, yang berkenan di hati Tuhan. Ada kemurahan di mata Allah. Karena ia ada di dalam, katakan, di dalam Kristus. Saya mendapat kemurahan. Saya berkenan di mata Bapa. Amin. Di dalam Kristus, bukan di dalam perbuatan kamu yang baik. Di dalam Kristus. Membuat kita mendapatkan perkenanan. Dan tugas orang-orang dunia yang tidak percaya adalah untuk mengumpulkan agar mereka dapat memberi kepada saya dan saudara. Amsal 28 ayat 38. Orang yang banyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Makanya kenapa saudara yang kasih, kita ada dapur VLC untuk Kota Kupang, supaya kita menerima mereka yang pinjam 100.000 kasih kembali 110.000, 210.000. Mereka yang mencikik orang dengan bunga-bunga ribaan, saudara yang kasih satu kali nanti dengan semuanya itu. Alkitab berkata, dengar baik-baik, orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan. Anda punya belas kasihan? Atau Anda Anda adalah pelaku-pelaku dari riba? Who knows? Tuhan yang tahu. Kalau Anda adalah peminjam-peminjam dengan bunga tinggi, dengan bunga yang sangat tinggi, orang dalam keadaan terdesak pinjam 100.000, kita suruh dia tanda tangan kasih kembali 220.000. Dengan catatan administrasi 100.000, bunga 20.000, bayangkan. Dan karena keadaan terdesak, akhirnya orang terima. Dan saudara, kalau Anda dalam gereja ini seperti itu, mari oleh kasih karunia Tuhan, rubahlah, rubah saudara kan, supaya firman ini menggenapi. Kalau tidak nanti kamu kerja sudah riba, tulis ini. In 1 20%, in 1 35%. Dan di mana-mana tulis di semua cantum catatan bunga doi semua. Bunga itu apa? Itu siapa nomor HP? Bukan, itu catatan bunga uang. Iya. Saudara perhatikan di sini. Saya mengajarkan memperbanyak hartanya dengan riba. Sampai kalau dia jalan tuh emas dong sini. Bunga 20%, bunga 5%, bunga 60%, bunga 70%. Minta maaf saudaraku, saya tidak bermaksud untuk menghukum orang-orang seperti itu. Cuman saya bermaksud menjelaskan firman Tuhan. Saya memberikan pinjaman, cuman saya kalau suka pinjam tuh lupa. Nanti kakak besok transfer, oh sudah kok, kok kakak sentak, besok sentak.
Jadi mereka yang bekerja riba-riba itu kamu bekerja untuk orang lain. Lebih baik kamu bertobat supaya orang lain kerja untuk kamu. Amin. Nah, riba mengacu pada tingkat bunga yang tinggi. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang menambah hartanya melalui itu hanya mengumpulkannya untuk orang-orang lain yang berbelas. Katakan, buka tangan saudara, katakan, saya menerima belas kasihan Yesus. Taruh di dada saudara, katakan, saya menerima belas kasihan Yesus. Kasih makanlah kota ini, kasih sehatlah sekolah ini, kasih pintarlah kota ini, menangkan dan muridkan kota ini dengan semua yang Tuhan berikan kepada engkau. Jadi jangan irilah kepada orang-orang yang mencolok dengan kekayaan mereka di media sosial. Memang ada juga yang tidak bunga uang, mungkin mereka dengan prestasi-prestasi yang cukup tinggi, tapi kita tidak usah review kekayaan orang lain. Ngapain saya review harta si artis ini, si artis itu, saya review orang, ngapain saya review mereka? Nanti bilang, Pak ini review apa, suruh kasih berapa orang? Saya ada bangun masjid di Timur Tengah 7, Pak bangun berapa? Yakobus, sebelum sampai Yakobus, dengar. Pengalihan penyediaan dapat terjadi dalam beberapa cara. Misalnya, ini dia. Yang pertama ini. Orang berdosa yang kaya diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Kemudian, Anda disukai. Katakan saya disukai. Oleh siapa? Atasan saudara. Saudara yang bekerja dengan orang, saya katakan. Dengan pemimpin, dengan board, dengan pengusaha, dengan apa. Anda mendapatkan kemurahan. You get favor with them. You are favor with them. Kamu dapat kemurahan dari bos mereka. Kamu dapat kemurahan. Kamu dapat kemurahan. Kamu dapat kemurahan sampai mereka kasih semua. Sampai melalui kamu harta mereka akan bertambah. Amin. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Jadi saudara kasih, orang berdosa diselamatkan. Lalu Anda disukai atasan Anda. Disukai oleh mitra-mitra Anda. Kemudian minta. Dan Anda akan menerima. Katakan, saya ambil harta kekayaan orang berdosa. Buka tangan begini. Saya ambil harta kekayaan orang berdosa dalam nama Yesus. Katakan 2, 3, go. Saya ambil harta kekayaan orang berdosa dalam nama Yesus. Karena itulah firman Allah. Ambil seperti yang Musa perintahkan kepada bangsa. Karena engkau sudah tahu, ambil untuk apa? Yakobus 5 mulai ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Lihat, orang kaya tapi nasibnya sengsara. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Bayangkan, emas dan perak itu anti karat. Tapi kali ini apa saudara? Emas dan perak sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluh kesah mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang-orang yang benar dan tidak dapat melawan dan ia tidak dapat melawan kamu. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Katakan amin. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar dan telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus bersabar. Katakan saya bersabar. Dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Nah, saudaraku, ini akan terjadi sebelum pengangkatan. Pengangkatan sudah tiba, saya percaya, dengan cara Tuhan, entah versi apa. Tapi pengangkatan almost happen. Sewaktu-waktu, sekonyong-konyong. Tidak menunggu lagi dekade-dekade yang cukup lama, cukup memakan waktu yang panjang. Dalam sekonyong-konyong terjadi. Bagian kita adalah sabar dan menegakkan hati kita di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Jangan manipulasi atau menipu untuk mendapatkan kembali uang Anda. Percayalah, Tuhan mampu mengembalikan dengan 7 kali lipat. Haleluya.
juga persepuluhan terkait erat dengan penyediaan Tuhan. Seperti yang terlihat dari bagaimana Tuhan bernubuat kepada Abraham, pemulihan harta milik orang Israel tidak lama setelah dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Haleluya. Amin. Ibrani 7 ayat 8 sampai 10. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, orang Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya. Akhirnya saudara yang kasih, kesempatan ini saya berdoa supaya Yesus yang sudah menjadikan saya dan saudara pewaris bersama dengan dia. Haleluya, amin. Dengar, kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau bukan orang biasa, engkau orang yang sangat mulia, berarti dan berharga di mata Tuhan. Dia rela memberikan bumi kepada engkau, dunia kepada engkau. Haleluya. Itu semua semata-mata karena anugerah. Itu semata karena kebaikan Tuhan. Katakan, saya tidak dapat menghindari dari kebaikan Allah. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyembah Tuhan. Allah yang dahsyat. Haleluya. Dia ajaib. Haleluya. Kebaikannya yang sangat luar biasa. Come on, come on, come on. Haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya. Katakan, saya orang-orang yang mendapatkan kemurahan dari Bapa. Haleluya. Saya mau belajar bersabar. Karena Alkitab berkata, dengan kesabaran itu saya akan diposisikan untuk menerima warisan saya. Haleluya. Dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tak terhindarkan dalam hidup saudara.